Hai, coba kamu bayangkan ini. Kamu punya produk bagus, harga bersaing, sudah promosi di TikTok dan Instagram. Tapi viewsnya kecil, komentar sepi, dan penjualan hampir nihil. Padahal kamu sudah bikin video dengan lighting bagus, voice over jernih, dan bahkan ikut webinar iklan dari para mentor digital marketing. Tetap saja, hasilnya nggak memuaskan. Masalahnya bukan pada produkmu, bukan juga karena kamu nggak jago desain, tapi karena pendekatanmu masih terlalu kaku dan tidak relevan dengan cara kerja sosial media 2025. Nah, video ini dibuat khusus buat kamu, pemilik UMKM, dropshipper, dan marketer pemula yang ingin membangun brand awareness, engage audience, dan akhirnya closing penjualan lewat TikTok dan YouTube. Sekarang, mari kita mulai dari dasar penting ini. Sosial media bukan lagi billboard, ini adalah panggung. Dulu orang scrolling buat cari informasi, sekarang mereka datang buat cerita. Kamu bukan sekadar jualan tapi harus bisa menghidupkan emosi. Misalnya kamu punya brand lokal minuman sehat. Kalau kamu mulai video dengan, "Hai, ini minuman sehat kami, beli sekarang," itu billboard. Tapi kalau kamu buka dengan, "Kok saya dulu suka minuman manis," sampai akhirnya tubuh saya protes dan saya menemukan ini. Nah, itu baru panggung cerita, itu storytelling. Menurut riset terbaru dari Google Indonesia dan TikTok Business Report 2025, 81% Gen Z lebih percaya konten review daripada iklan. 63% UMKM yang menggunakan konten edukatif mengalami peningkatan penjualan 2 kali lipat, dan 72% pengguna TikTok bilang mereka menemukan produk baru dari storytelling, bukan dari iklan biasa. Kalau kamu setuju dengan data ini, coba komentar di bawah ya. Apakah kamu juga lebih tertarik pada cerita dibanding iklan? Artinya konten kamu harus memberikan value, entah itu edukasi, hiburan, atau menyentuh sisi emosional. Misalnya brand skincare lokal Truev. Mereka bikin konten kebiasaan kecil yang merusak kulit. Itu bukan jualan, tapi insight yang relatable. Akhir video, mereka masukin CTA ke produk. Jutaan views tercapai. Lanjut ke struktur storytelling. Ini formula aman buat bikin konten yang closing. Mulai dari hook, 3 detik pertama yang bikin orang berhenti scroll. Seperti 3 tahun jualan tapi selalu rugi, sampai saya ubah ini. Lalu cerita masalah atau emosi. Ceritakan struggle kamu. Misalnya, setiap malam saya tidur gelisah karena saldo minus. Setelah itu masuk ke solusi, bukan hard selling, tapi natural. Misal, sampai saya belajar cara baca data dari TikTok Ads Center, baru tutup dengan CTA. Ajak penonton cek video selanjutnya, atau tinggalkan komentar kalau mereka ngalamin hal serupa. Ngomong-ngomong, bagian mana dari cerita ini yang paling relate sama kamu? Share di kolom komentar, ya. Untuk mempermudah proses produksi, gunakan tools seperti CapCut buat auto caption. Pakai Heijen AI kalau kamu belum pede tampil langsung. Dan Canva buat storyboard. Kalau kamu mikir kampanye itu harus mahal, kamu salah. Kamu bisa mulai dari 3 konten sederhana. Cerita asal mula brand. Kenapa kamu mulai bisnis ini? Kisah sambal Bu Yuni, yang dari dapur kosan jadi top seller di Shopee Food itu contoh kuat. Tampilkan behind the scene, proses packing, bahan baku, atau bahkan obrolan dengan supplier. Dan testimoni jujur. Minta teman coba produk kamu. Minta mereka rekam reaksi asli. Soal algoritma, kamu nggak bisa kendalikan itu. Tapi kamu bisa kendalikan konsistensi dan gaya kontenmu. Balas komentar dengan video. Pakai polling. Dan gunakan hashtag yang relate. Sapam curhat UMKM. Kam jualan tanpa jualan. Kamu biasanya pakai strategi yang mana nih buat mulai video kamu? Drop tips kamu di komentar. Kita belajar bareng-bareng. Lihat brand lokal dan global yang udah berhasil. Mau beli apa? Brand lokal fashion yang fokus di TikTok. Mereka pakai unboxing, reaksi lucu, dan story yang pendek tapi powerful. Natsaifik dari Korea. Mereka kampanye di Indonesia pakai TikTok Spark Ads, suara lokal, dan kreator lokal. Engagementnya tinggi. IKEA. Mereka bikin video lucu seperti salah kamar, yang relatable buat anak kos. Formatnya 15 detik, ada punchline, dan storytelling. Dan penutup yang paling penting, kalau kamu bilang, aku nggak bisa storytelling, ingat ini, kamu sudah punya cerita, kamu punya produk. Kamu cuma perlu cara menyampaikannya. Berhenti bikin iklan, mulailah bercerita. Karena di sosial media 2025, yang menang bukan yang paling sering promo, tapi yang paling bisa membangun koneksi lewat cerita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, mulai dari cerita kecil dan biarkan audiensmu jatuh cinta sendiri. Kalau kamu suka konten kayak gini, kasih like dan share ke teman-temanmu sesama pejuang UMKM.